Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita. Hari ini, Minggu 16 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, beribadah secara onsite maupun online, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan bagi saudara juga yang akan mengambil bagian dalam pelayanan di hari Minggu ini, kiranya pengurapan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Namun sekali lagi izinkan Tuhan berbicara terlebih dahulu dalam hidup kita. Luar biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Baiklah, kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perenungan kita hari ini, Jadikan Tuhan nomor 1. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa Salomo bukanlah raja yang cepat puas dan cukup berhenti berkarya ketika bait Allah dan istananya selesai dibangun. Salomo terus mengerjakan beberapa proyek pentingnya sehingga Israel dikembangkan menjadi negara yang kuat dan bertahan dalam menghadapi serangan musuh dan stabil secara ekonomi. Salomo terus berkarya dari tugas negara, keluarganya sendiri, perdagangan dan lain-lainnya, semuanya dikerjakannya dengan begitu luar biasa. Namun, kesibukan tidak membuat Salomo jauh dari Tuhan dan tidak menjadi alasan untuk tidak setia kepada Tuhan dan memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bait Allah. Salomo tetap bisa menguasai diri dan tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan selalu dan terus memberkati hidupnya, karena Salomo menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena kesibukannya, sibuk bekerja, sibuk usaha, sibuk menyalurkan hobinya, dan bahkan ada orang yang begitu sibuk mengurusi urusan keluarganya sampai lupa untuk memikirkan hubungan dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hidup anak-anak Tuhan dikuasai oleh hal-hal dunia yang mendatangkan keuntungan, kesenangan, ketenaran, dan lain sebagainya. Karena itu, lewat perenungan kita hari ini, tetap fokus dan jadikan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Sebab sesibuk apapun kita harus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita mencerminkan orang yang sungguh-sungguh mengetahui bahwa asal dari semua keberadaan kita berasal daripada Tuhan. Secara khusus kalau hari ini kita tahu adalah hari beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Hari ke-16 kita berada di tahun 2022. Mari fokus kepada Tuhan. 1-2 jam kita beribadah. Berikan waktumu, berikan perhatianmu secara khusus. Persembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian kita, penyembahan kita, uang yang mungkin kita akan bawa ke rumah Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online, karena satu dan lain hal, dan yang pasti mungkin karena kondisi pandemi yang masih kita hadapi. Namun semua ini tidak boleh menghilangkan fokus kita. Kita harus tetap membawa hati kita kepada Tuhan. Jangan pernah terpengaruh oleh karena ruangan Anda di rumah. Tetapi biarlah kiranya pikiran, hati, dan perasaan kita tetap terarah kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Terlebih kepada sidang jemaat Tuhan akan masuk ke rumah Tuhan yang beribadah secara onsite. Mari, kesempatan untuk datang di rumah Tuhan adalah kesempatan kita untuk memfokuskan diri, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bagi sidang jemaat Tuhan akan melayani, percayalah, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, pelayananmu akan penuh dengan urapan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji,
bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.